Materi hari ini mengenai sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Aspek-aspek yang akan dijelaskan yaitu mengenai definisi dan jenis-jenis sumber daya rekreasi alam dan ekowisata, kemudian mengenai metode inventarisasi sumber daya rekreasi alam dan ekowisata, dan yang terakhir mengenai metode analisis sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Definisi rekreasi alam dan ekowisata. Ini mengulang yang sudah disampaikan di awal kuliah, hanya untuk mengingatkan kembali, sehingga kita mempunyai gambaran sebenarnya apa yang akan kita bicarakan pada materi hari ini. Oke, batasan dari rekreasi alam yang kita gunakan pada saat ini, pada perkuliahan ini, yaitu segala kegiatan physical activity yang dilakukan di luar ruangan, yang memberikan kesempatan bagi pelakunya, baik yang melakukan secara individu maupun dalam kelompok kecil, untuk terkonek atau terhubung dengan lingkungan luar. Oke, jadi di sini disampaikan bahwa outdoor activity have been defined as those activity that undertaking outside the confine of building. Jadi tidak dilakukan di dalam ruangan yang tertutup, dia dilakukannya di luar. Kemudian di sini juga outdoor activity bisa dilaksanakan without the existence of any built facility or infrastructure. Jadi benar-benar tidak membutuhkan fasilitas apapun, lapangan kosong atau gunung atau tebing yang tidak ada fasilitas atau infrastruktur penunjangnya. Kemudian juga bisa dilaksanakan di area yang lumayan luas. Area itu bisa di lahan itu maksudnya bisa di tanah, bisa di terestrial, atau di air, atau di udara. Kemudian juga ada beberapa kegiatan outdoor yang memang pada umumnya dia memerlukan landscape yang tidak dimodifikasi, yang masih dalam kondisi aslinya. Banyak sekali turis atau wisatawan yang datang ke suatu kawasan yang memang dia berharapnya kawasan itu masih alami. Dia datang ke gunung atau mengunjungi gunung untuk trekking, untuk hiking, tapi dia lebih suka yang tanpa ada jalur yang sudah dibuat atau yang sudah dimodifikasi. Dia ingin berpetualang, biasanya begitu. Nah, bisa dilihat di yang word cloud ini. Word cloud, kata-kata yang warna-warni ini beberapa jenis dari kegiatan rekreasi alam. Oke, kemudian juga tujuan dari pelaksanaan ini bisa umumnya tidak kompetitif ya. Jadi memang benar-benar untuk kembali ke kreasi, kembali untuk kreatif. Makanya namanya rekreasi. Jadi bisa juga bentuknya outdoor sport, kemudian pendidikan lingkungan juga bisa, kemudian aktivitas untuk kesehatan dan yang lain-lain. Oke, baik. Ini definisi dari ekoturism atau ekowisata yang diambil dari UNWTO. Di sini ada beberapa hal yang terkait dengan sumber daya wisata. Bisa dilihat bahwa ekowisata adalah all nature-based forms of tourism in which the main motivation of the tourist is to observe and appreciate of nature as well the traditional culture in the area. Jadi sumber dayanya terkait dengan alam dan budaya. Oke, tapi di sini juga bisa dilihat bahwa pada umumnya ekowisata itu dilaksanakan secara khusus oleh tour operator dalam kelompok kecil. Jadi ada tour operatornya di sini. Walaupun tidak semuanya ya. Kemudian juga ada bisnis-bisnis yang dimiliki oleh lokal, tourism industri yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Nah, itu semua digabungkan menjadi tourism supply atau tourism resource atau sumber daya wisata yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini. Baik, kita masuk ke bahasan utama perkuliahan kali ini, yaitu mengenai definisi sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Berikutnya kita akan bicara mengenai definisi dari supply rekreasi alam. Di sini disampaikan bahwa outdoor recreation supply itu involves a complex combination. Jadi merupakan suatu kombinasi yang kompleks dari kondisi kenyamanan alam, kemudian dari kawasan wisatanya, kawasan rekreasinya,
yang bisa untuk umum ataupun yang dimiliki oleh pribadi. Yang keseluruhannya itu memberikan kesempatan kepada kita, kepada manusia untuk leisure, untuk menikmati waktu luangnya, untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan rekreasinya dia. Oke, nah kemudian di sebelahnya ada definisi dari tourism supply atau supply wisata. Di sini disampaikan bahwa tourism resource atau tourism supply itu bisa berupa alam, bisa berupa daya tarik buatan manusia. Di sini man-made attraction. Kemudian infrastruktur yang tersedia di kawasan. Kemudian pelayanan. Pelayanan itu bisa pelayanan pengunjung, kemudian misalnya kan pelayanan informasi, kemudian pelayanan transportasi, akomodasi, dan juga kondisi dari suatu kawasan yang menarik wisata untuk datang. Yang dimaksud dengan kondisi seperti apa? Nah, misalnya kondisinya di sana sangat sejuk. Misalnya kan banyak orang Jakarta yang datang ke puncak, itu kan karena mereka menikmati kondisi di puncaknya itu. Yang sejuk, kemudian pemandangannya hijau, banyak kebun sayuran, bisa belanja banyak, seperti itu. Dan itu semua bisa mempengaruhi dari kondisi dari daya tarik kawasan tadi. Apa sajakah jenis-jenis atau tipe-tipe dari sumber daya rekreasi alam dan ekowisata? Jika Anda membaca buku, membaca literatur, Anda akan bisa menemukan berbagai jenis, berbagai tipe dari sumber daya wisata atau sumber daya rekreasi. Nah, di sini saya mengambil salah satunya dari Community Tourism Handbook dari State of Alaska. Di buku tersebut ada 5 katanya yang bisa menjadi daya tarik dari suatu kawasan wisata. Yaitu yang pertama dari attitude-nya, kemudian akses, kemudian dari akomodasi, kemudian attraction atau daya tariknya, dan juga dari advertising-nya atau dari promosinya. Apa itu attitude? Attitude itu perilaku. Di sini kita berbicara mengenai perilaku dari masyarakat yang menjadi tuan rumah atau masyarakat lokal di mana kawasan tersebut berada. Nah, di sini yang paling penting dari attitude adalah bagaimana masyarakat bisa membuat pengunjung yang datang itu feel welcome. Feel welcome itu merasa diterima. Jadi pengunjung datang itu tidak merasa sebagai orang asing. Pengunjung ke sana disambut dengan senyum, kemudian jika ada kesulitan atau apa ditolong, itu akan sangat berpengaruh kepada daya tarik dari kawasan tadi. Misal kalau di Indonesia, contoh yang paling nyata itu di Bali. Kenapa sebagian besar orang asing atau turis asing itu betah untuk datang ke Bali dan balik lagi ke Bali tinggal di sana lebih lama? Karena ternyata menurut pendapatnya mereka, orang Bali itu sangat welcome kepada orang asing. Kan kadang-kadang kalau di kita ada masyarakat tertentu yang begitu melihat orang asing, itu siapa sih? Atau kalau enggak, kalau melihat orang bule, di foto yuk, di foto. Nah, itu membuat membuat pengunjung itu merasa tidak terlalu nyaman. Nah, di sini memang kita harus tahu sebenarnya pengunjung itu ingin apa sih. Dari sikap kita, ingin senyum kita, boleh senyum tapi mungkin tidak terlalu banyak. Nah, yang penting mereka merasa nyaman. Nah, kemudian selain attitude, yang dibutuhkan dari suatu kawasan wisata adalah akses. Untuk akses, kita tidak hanya berbicara mengenai kondisi jalan. Oh, ini kondisi jalannya sudah bagus. Jalannya lebar, bisa dilalui oleh motor, mobil, dan yang lain-lain. Tidak hanya itu, tapi juga kalau di sini disampaikan visitors want dependability. Jadi mereka ingin ada keyakinan bahwa mereka bisa masuk dan bisa keluar. Nah, dari mana keyakinan itu dapat? Selain jalannya bagus, berarti ada transportasinya. Transportasinya bagaimana? Jadwalnya apakah terpercaya atau tidak? Itu yang agak sulit ya sebenarnya kalau di Indonesia ya. Bahwa kalau jadwal bis, kalau pengalaman saya kalau naik bis, itu kita bisa duduk di bis 2 jam, kemudian baru jalan. Kita selalu tanya,
Pak, berangkatnya jam berapa? 5 menit lagi, 5 menit lagi, 2 jam kemudian baru berangkat. Nah, sebenarnya hal yang sepertinya biasa bagi kita itu sangat tidak nyaman kalau bagi pengunjung, apalagi bagi orang luar negeri ya. Karena kalau jadwalnya di negara-negara mereka, jadwalnya itu sudah fix. Waktu saya kemarin tinggal di New Zealand, saya kalau jalan-jalan keliling pulau, wah ini ceritanya keliling pulau, itu bisnya memang satu hari cuma ada satu. Tapi kita tahu bahwa bis itu akan melalui shelter. Shelter itu apa ya? Shelter itu tempat bis berhenti, stoppingnya itu pada jam sekian. Dan itu hampir dipastikan tepat waktu. Kalau misalnya ada keterlambatan, walaupun keterlambatan itu hanya mungkin 10 menit atau 30 menit, biasanya mereka memberi kabar ke kita melalui SMS atau email, menyampaikan bahwa bisnya akan terlambat, Anda diharapkan untuk bisa menunggu jam segini. Kemudian kalau misalnya di cancel juga mereka akan sampaikan bahwa ini di cancel, penggantinya kapan. Nah, itu sangat dibutuhkan. Nah, itu memang yang agak sulit ya di kita, akan menjadi tantangan. Bagaimana kita bisa membuat schedule-nya bisa dipercaya. Nah, kemudian juga akses itu kemudahan untuk mendapatkan tiketnya. Nah, jadi kalau sekarang sistemnya sudah semua booking online, itu sudah bagus. Kalau dulu kan kita kalau misalnya mau, waktu saya masih mahasiswa mau ke Bali, untuk beli tiket saja saya harus ke Ciawi untuk pesen tiket. Itu sebenarnya sudah merupakan kesulitan. Nah, saya mungkin agak enak orang Bogor. Nah, bagaimana dengan orang Jakarta yang keberangkatannya dari Ciawi? Itu kan akan jauh. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya akomodasi. Akomodasi itu bisa hotel, bisa restoran, bisa souvenir, tempat souvenir. Kan kita hobi ya belanja kalau kemana-mana. Nah, di sini disampaikan, kalau di buku yang di Alaska tadi disampaikan bahwa pengunjung itu perlu tempat untuk tidur. Mereka akan perlu tempat untuk makan. Kemudian ada lokasi-lokasi yang memang membutuhkan restroom. Restroom itu toilet atau bathing facilities. Biasanya kalau yang pantai, kolam renang, kemudian yang menawarkan wisata air, dia membutuhkan kelengkapan untuk mandi. Nah, kemudian juga visitor membutuhkan lokal transportasi. Kalau tadi yang diakses di atas itu misalnya akses dari bandara atau dari tempat jauh ke lokasinya. Nah, kalau di sini kita lebih bicara tentang lokal transportasinya. Jadi kalau yang diakses tadi kita bicara misalnya dari bandara Jakarta, dari Soekarno-Hatta, bagaimana cara nyampe ke Bogor. Nah, kalau di yang akomodasi di sini kita bicara bagaimana kita bisa keliling di Bogor, menikmati suasana di Bogor. Nah, ini juga sama, dibutuhkan dependability dari transportasinya tadi. Berikutnya lagi kita bicara tentang attraction atau daya tarik. Di sini disampaikan an attraction can be anything. Apa aja tuh? Nanti akan ada di bawah. Nah, kita harus bisa improve dari attraction kita. Jadi, kalau misalnya attraction kita pada saat ini masih sangat terbatas, kita harus mencoba untuk mengembangkan dan merencanakan lagi bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari attraction tadi. Itu sebenarnya fokus dari praktikum kita saat ini ya. Nah, yang terakhir, the last but not the least, ini advertising, promosi. Kalau tidak ada promosi, bagaimana kita bisa tahu kawasan tadi? Walaupun kadang-kadang promosi suka lebih indah dari aslinya ya. Gitu. Tapi kalau diharapkan sebenarnya advertising itu bisa menyampaikan bahwa memang lokasi ini menarik. Menariknya seperti apa. Dan kalau bisa jangan terlalu kayak di face app ya, bahwa kalau di fotonya itu glowing kinclong, begitu kenyataannya glow deh gitu ya. Nah, advertising sebenarnya bagaimana cara kita mempromosikan dengan benar, jujur, hal yang menarik yang ada di kawasan kita. Di sini disampaikan bahwa there is many ways to advertise, banyak sekali caranya. Kemudian memang kita harus bisa mempromosikan dari kawasan kita. Ini tipologi yang umum kita jumpai, umum kita baca.
komponen of tourism supply itu banyak dibagi menjadi natural attraction atau daya tarik dari alami. Sini ada contohnya, ada cave, gua, canyon, tebing, kemudian batuan, water bodies itu seperti danau, sungai, kemudian landscape. Dan kalau sekarang ditambah dengan ada flora, ada fauna yang biologinya ya. Nah, kemudian berikutnya dikelompokkan menjadi daya tarik buatan atau man-made attraction. Di sini ada theme parks atau kawasan tematik, kawasan wisata tematik. Di sini mungkin contoh yang paling kita bisa lihat itu Dufan, kemudian Dunia Fantasi, kemudian Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Taman Safari. Nah, itu kan ada tema-tema tertentu. Di dalam kawasan tadi kan ada lokasi dengan tema tertentu. Kalau ada orang Cianjur itu Taman Bunga Nusantara, dulu setiap lokasinya dia biasanya ada menunjukkan tentang bunga tertentu dari negara tertentu. Nah, itu yang tematik. Kemudian ada towers, menara, kemudian jembatan kok kayak jadi tempat wisata. Jangan salah, jembatan yang Suramadu itu kan banyak orang yang berhenti dulu tengah jalan hanya untuk foto-foto di tengahnya. Oke, kemudian arsitektur itu bentuk-bentuk rumah, bentuk-bentuk bangunan, desain-desain itu ternyata bisa menjadi daya tarik juga. Oke, kemudian temples, masjid, gereja, dan monumen. Nah, yang berikutnya adalah cultural attraction atau daya tarik budaya dari sosial budaya masyarakatnya. Di sini ada contoh-contohnya ya, ada historical sites, ada monumen. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin ada beberapa objek yang bisa dikategorikan di dua tempat. Bisa dari sisi budayanya, misalnya tadi monumen. Kalau yang menjadi daya tarik adalah segi sejarah dan budayanya, dia bisa dimasukkan ke dalam cultural attraction ya. Tapi kalau dari segi buatannya itu adalah dari buatan manusianya. Kemudian local arts and craft, cerita lokal, kemudian musik dan dance. Nah, tapi seperti yang tadi disampaikan di atas dan di pinggir ini juga bahwa attraction can be anything. Di sini banyak ya, ada scenic beauty, recreational, wildlife watching, tadi yang belum ada yang di sebelah kiri ya, di sini sudah disebutkan. Ada fenomena alam. Di sini katanya ada Northern Lights. Alhamdulillah saya belum pernah melihat secara nyata, walaupun saya sempat tinggal lama di New Zealand, tapi belum berrezeki untuk melihatnya, karena itu hanya bisa dilihat pada waktu tertentu, pada musim dingin dan pada waktu tertentu. Kemudian ada midnight sun, midnight tengah malam tapi matahari masih ada, gitu kan? Itu ternyata bisa menjadi daya tarik juga. Nah, kita bisa mencari nih di tempat-tempat kita ada fenomena apa sih, fenomena alami apa sih yang bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, tapi kita harus tahu kapan fenomena itu muncul. Ada satu katanya yang kalau yang tinggal di Medan di Bukit Lawang itu menurut masyarakat sekitar, kalau yang pernah ke bukan Bukit Lawang, di Tangkahan, itu ada satu, mereka bilangnya pantai, tapi pantai itu ternyata pinggiran sungai. Itu pada jam-jam tertentu itu akan banyak kupu-kupu yang datang ke sana, gitu katanya. Hanya ditemukan kalau nggak salah sekitar jam 9 atau jam 10. Nah, itu kan bisa menjadi fenomena alam juga. Berikutnya historical interest, ada cultural interest dan yang lain-lain. Jadi can be anything, bisa jadi apapun. Oke? Nah, itu tadi tipologi dari sumber daya alam berdasarkan buku dari yang State of Alaska. Nah, di sini ada lagi dari bukunya Richards yang menyampaikan klasifikasi dari sumber daya wisata. Di buku ini sumber daya wisata dibagi menjadi dua. Yang pertama ada natural resource dan yang kedua ada artificial resource. Sini ada contoh-contohnya ya. Kalau natural resource itu apa saja? Ada landscape, ada danau. Landscape itu bentang alam ya. Ada sawah, kemudian gunung, hutan. Nah, kemudian juga yang lain-lainnya ya.
Kemudian di sini ada artificial resource. Artificial resource itu contohnya ada historic monument katanya, kemudian ada gedung-gedung. Jadi kalau ada gedung-gedung tua, kemudian ada rumah-rumah tradisional, nah itu juga bisa menjadi suatu daya tarik. Yang perlu saya ingatkan bahwa kadang-kadang kita menganggap hal yang di sekitar kita itu biasa. Sebenarnya kita harus bisa berpikir bahwa hal yang biasa bagi kita mungkin menjadi luar biasa bagi orang lain. Contoh kecil ya, kalau di kita rumah ukuran 4 kali 6 itu terlalu kecil ya, 4 kali 6 itu sudah biasa ya, banyak. Kalau tipe itu kan ada yang tipe 26, 29. Nah, itu kalau bagi orang luar, itu bagi mereka suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau bagi mereka rumah sekecil itu agak tidak layak gitu. Agak susah ya, agak tidak layak. Tapi dan bagi mereka itu suatu hal yang unik, yang menarik. Gitu. Jadi kita harus bisa melihat sumber daya kita, tapi dari sisi orang luar. Oke, itu tadi dari bukunya Richard. Nah, ini yang gambarnya lumayan rumit ini dari berbagai literatur, tapi memang literaturnya lumayan lama, gitu kan, tapi masih bisa digunakan. Di sini tourist attraction itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang pertama itu yang dari atas itu ada cultural and social events katanya. Kemudian ada alam, ada nature, kemudian ada dilihat dari leisure and adventure-nya. Kemudian dilihat dari tourism support facilities-nya, dan yang berikutnya adalah dari socio-economic environment-nya. Di sini kalau aspek-aspeknya apa saja bisa dilihat ya, banyak sekali. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh di buku yang di Alaska tadi, bahwa attraction itu can be anything, bisa apa saja, bisa sangat banyak. Jadi kalau di list ya mungkin bisa lebih dari 20 lah kalau mau di list ya. Jadi semua hal yang ada di kawasan tadi itu bisa menjadi objek dan daya tarik wisata. Ini diagram berikutnya yang tak kalah menariknya. Di sini di jurnalnya yang ditulis oleh Deng pada tahun 2002, dia membagi natural attraction itu ke dalam 5 tipologi juga, walaupun dengan istilah yang berbeda. Jadi di sini Deng membagi menjadi yang pertama ada peripheral attraction, kemudian ada accessibility, kemudian ada resource, facility, dan dari local community. Nah, di sini dari peripheral attraction juga dilihat dari kepentingannya. Jadi kepentingan dari objek tersebut terhadap kawasan. Kemudian dilihat dari jumlah, dari number itu dari jumlahnya. Ada berapa sih jumlah objek yang ada di kawasan tadi? Peripheral itu artinya kawasan yang ada di pinggiran ya. Jadi kalau pernah dengar istilah zona inti dan zona pinggir, urban and rural. Nah, kalau urban itu biasanya dekat di pusat kota. Nah, kalau periferalnya itu yang di pinggirannya, yang jauh dari pusat kotanya. Jadi itu dilihat dari seberapa penting sih atraksi tersebut. Kemudian ada berapa banyak sih jumlahnya yang ada di kawasan tadi, yang di kawasan pinggiran tadi. Kemudian dari aksesibilitas juga dilihat dari internal, kemudian eksternal. Di sini lumayan rumit ya. Internal itu dilihat dari konektivitas dari setiap objeknya. Kemudian juga dilihat dari alternatifnya. Jadi alternatif untuk mencapai ke objek tadi itu ada apa saja sih gitu loh. Itu di internal. Kemudian dari distance-nya, jaraknya. Kemudian dari kenyamanannya, convenience. Jadi kenyamanan dari akses tersebut. Misalnya kenyamanan itu bisa dilihat dari kenyamanan transportasinya atau kenyamanan dari jalan yang dilaluinya.
Kemudian di sini juga yang eksternal juga alternatifnya ya. Yang tadi kalau misalnya yang di atas yang disampaikan itu apa namanya? Ada pesawat. Kemudian kalau misalnya susah pakai pesawat berarti bisa pakai kereta api. Kalau misalnya kereta api susah juga bisa pakai bis. Itu alternatifnya. Kemudian itu juga convenience-nya juga tetap, kenyamanannya, kemudahan mencari mendapatkan tiketnya dan yang lain-lain. Nah, oke, itu kemudian dari resource. Nah, kalau dia membagi resource itu menjadi dua, ada dari culture atau budaya, kemudian dari nature atau dari alam. Dan kemudian dibagi lagi culture itu. Dari nature juga dibagi lagi menjadi environment dan physical. Facility. Nah, kalau dia membaginya facilities menjadi fasilitas untuk edukasi, fasilitas untuk rekreasi, dan infrastruktur. Kalau edukasi lebih ke media pembelajaran, media informasi apa yang ada di sana. Kalau rekreasional, ingat yang di atas, aktivitas untuk di outdoornya. Jadi ada fasilitas apa? Apakah ada fasilitas trekking, ataukah ada bungee jumping, ataukah ada panjat tebing, kemudian ada buat hiking dan yang lain-lain. Jadi lebih ke fasilitas untuk berkegiatan di outdoor, di rekreasi. Oke, kemudian untuk local community, ini dibagi menjadi ada culture-nya, ada budaya. Walaupun di atas ada ya resource budaya lagi, tapi ini lebih ke lokal community-nya, ke masyarakat lokalnya, yang tuan rumahnya. Itu juga daya tariknya bisa dilihat dari budayanya, kemudian dari sisi ekonominya, kemudian dari sosial. Sosial itu lebih ke kohesi itu konektivitas atau hubungan antar masyarakat. Nah, ini mungkin kalau misalnya ini terlalu rumit, ini digunakan saja sebagai pembelajaran. Bahwa ternyata tipologi itu sangat bermacam-macam, tipologi sumber daya itu. Setiap orang memiliki tipologi yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya patokannya sama ya, ada yang dari alam, ada yang dari buatan. Oke. Ini ada contoh lain dari atraksi atau daya tarik dari wisata. Ini khusus untuk budaya. Jadi Richard pada tahun 2001. Ini membagi bahwa cultural attraction typology itu ada 8. Jadi dilihat dari tapak museum arkeologi, kemudian dari arsitektur atau desainnya, kemudian dari seninya, patungnya, kerajinan, galeri, musik and dance, drama, bahasa. Nah, ternyata bahasa juga bisa menjadi daya tarik ya. Karena ingat kita Indonesia itu memiliki lebih dari 300 suku bangsa, yang setiap suku bangsa bisa memiliki lebih dari satu bahasa. Kita aja yang di Jawa Barat nih, yang orang Sunda, Sunda Bogor, Sunda Bandung, Sunda Sukabumi, itu berbeda. Kemudian kemarin waktu saya penelitian di Medan itu kalau misalnya dari marga saja untuk Batak itu kan ternyata banyak. Jadi nah setiap marga itu memiliki dialek yang berbeda. Dan itu menarik untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata. Karena banyak orang asing yang tertarik untuk mempelajari budaya lokal, untuk mempelajari bahasa lokal. Kemudian religious festival atau kalau sekarang juga sudah banyak ya ada wisata agama, wisata ziarah, dan sekarang sedang banyak berkembang juga wisata halal. Itu bagian dari atau contoh dari religious festival. Kemudian yang ke-8 ada complete culture and subculture. Budaya itu kalau misalnya kita belajar lagi tentang budaya itu banyak sekali aspeknya. Ya, budaya itu kan hasil pemikiran manusia. Yang dari dulu sampai sekarang sampai bukan stabil ya, budaya itu sebenarnya dinamis, jadi berubah-berubah. Dan itu bisa dijadikan sebagai objek wisata juga atau sebagai daya tarik wisata. Oke, ini semua yang dari atas sampai sini tadi itu adalah contoh-contoh dari tipologi sumber daya wisata, daya tarik wisata atau rekreasi.
Jadi Anda bisa menggunakan salah satu, bisa menggunakan salah dua, atau bisa mencampur semuanya. Tergantung dari pemahaman, dari keinginan, kemudian dari pengetahuan Anda. Jadi Anda tidak harus mengikuti, oh harus yang ini satu, tidak. Tapi ini adalah contoh-contoh. Jadi Anda bisa integrasikan, bisa kombinasikan semuanya. Oke, setelah Anda mendapatkan gambaran, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya wisata, objek wisata, daya tarik wisata itu seperti apa? Nah, kita sekarang akan berbicara mengenai metode inventarisasi sumber daya tersebut. Bagaimana cara kita bisa mengetahui ada sumber daya apa, ada daya tarik apa yang ada di kawasan kita. Untuk praktiknya ada 4 metode untuk menginventarisasi sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Ini cara pertama yaitu melalui studi literatur atau analisis dokumen. Cara kedua yaitu dengan melakukan pengamatan lapang. Yang ketiga dengan melakukan interview atau wawancara. Dan yang keempat dengan melakukan survei. Dan biasanya survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Nanti kita lihat akan contoh-contohnya seperti apa. Ini cara yang pertama, metode yang pertama yaitu dengan studi literatur atau dokumen analisis. Dokumen analisis ini sebenarnya untuk saat ini yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan di tengah pandemi itu. Karena kita bisa mengakses dokumen itu dari tempat kita. Apalagi dengan sekarang internet yang sudah cukup luas ya. Kemudian akses terhadap berbagai informasi juga sudah cukup mudah. Seperti di sini disampaikan bahwa untuk dokumen analisis itu easily accessible, jadi gampang untuk diakses, relatif gampang ya. Kemudian kita bisa melakukan analisis itu terhadap berbagai jenis dokumen. Ini disampaikan ada wide range of written, visual. Jadi yang maksud visual itu kita biasanya kalau melakukan analisis dokumen itu hanya terpaku, dokumen-dokumen yang tertulis. Kita kadang-kadang melupakan bahwa ada foto, ada video, dan itu juga kita bisa lihat. Kita bisa kaji atau analisis sebagai bahan dari sumber informasi untuk menginventarisasi objek di kawasan kita. Di sini kemudian juga ada physical dokumen. Ini walaupun sudah agak jarang ya. Misalnya kan koran, buku yang hard copy ini sudah agak jarang. Oke, kemudian di sini ini ada salah tulis ya. Ada available for researcher. Jadi ini memang available buat kita sebagai peneliti. Kalau known as artifact ya ini kita ini sebagai sumber dari sejarah gitu. Nah, ini ada tipe-tipe dari dokumen, ada public record. Public record ini dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat secara bebas. Kemudian ada personal dokumen. Kalau public record ini biasanya kalau yang sudah di Google itu kan yang memang sudah dibuka untuk umum, kita bisa mengakses kapan saja. Nah, kalau personal dokumen ini lebih ke lebih ke pribadi kepemilikannya. Jadi mungkin bisa berupa, kalau di sini disampaikan ada diary, ada surat, ada foto, ada kalender, kemudian juga ada laporan dari laporan dari suatu lembaga, itu lebih ke personal dokumen. Dan biasanya untuk personal dokumen ini untuk kita bisa mengaksesnya kita membutuhkan izin. Nah, kemudian ada yang ketiga tipenya ada physical material. Jadi objek atau living things ya. Tadi saya sudah beri contoh. Misalnya ada videonya, ada ada fotonya. Oke. Metode berikutnya yaitu field observation atau pengamatan lapang. Apa yang diamati di lapang? Ingat tadi di tipologi sumber daya itu ada natural, ada man-made, ada social culture. Nah, di sini juga yang kita amati utamanya ada 3. Ada environment-nya, ada lingkungan, kemudian ada people, orangnya, masyarakatnya tadi ya. Kemudian ada objek. Nah, untuk environment kita melihat atau di sini disampaikan merekod
physical conditionnya seperti apa, ukurannya, lokasinya, aksesibilitasnya, dan yang lain-lain. Kemudian untuk people, kita bisa melakukannya dengan participan observation. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, gitu kan. Kemudian kita mencatatnya, bagaimana masyarakat tadi berinteraksi, bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, itu seperti apa. Kemudian objeknya, lebih spesifik lagi ya. Kalau environment tadi lebih luas, ini objeknya. Kita melihat the condition, how objek digunakan atau tidak objek tadi, kemudian sama jenisnya dan yang lain-lainnya. Jadi datanya lengkap. Ini metode yang ketiga, yaitu dengan melakukan interview atau wawancara. Wawancara ini bisa kita lakukan kepada masyarakat di mana kawasan tadi berada, atau masyarakat sekitarnya, kemudian terhadap pengelola kawasan, atau kalau kawasan tadi belum dikelola secara resmi, berarti kepada administratifnya. Misalnya kalau kawasan tadi berada di desa, berarti bertanya wawancara kepada desanya. Nah, untuk melakukan wawancara ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan yang namanya panduan wawancara, interview guide. Nah, bagaimana panduan wawancara itu dibuat? Sekali lagi, ini akan berdasarkan kepada tujuan kita mencari data. Kalau data kita ingin mencari sumber daya alam yang ada di kawasan tadi, berarti kita melis pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sumber daya alam. Tapi apabila kita ingin menanyakan mengenai perilaku masyarakat atau kebijakan yang berlaku di kawasan tersebut, berarti panduannya akan terkait dengan kebijakan tadi. Jadi kita harus tentukan dulu tujuan kita mencari data atau data apa yang ingin kita cari, baru kita breakdown ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Nah, wawancara ini kalau kalian sempat membaca literatur atau teori-teori, wawancara itu ada yang terstruktur atau pertanyaannya itu sudah fix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah itu. Ada yang semi terstruktur, jadi sudah ada pertanyaannya tapi kita bisa kembangkan walaupun pengembangannya tidak terlalu dalam. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya in-depth interview, itu wawancara mendalam namanya. Nah, kalau sudah wawancara mendalam, biasanya pertanyaan itu anaknya akan banyak dan anaknya itu akan muncul tiba-tiba pada saat kita melakukan wawancara, dan itu diperbolehkan kalau in-depth interview. Kan kalau kita ngobrol biasanya cabangnya banyak ya, bunganya banyak. Nah, itu namanya in-depth interview. Keuntungan dan kerugian dari setiap metode wawancara itu kalau terstruktur, kita sudah tahu oh ini pertanyaannya ini, jawabannya ini, sudah fix yang kita analisis adalah itu. Tapi kalau semi terstruktur itu akan agak sedikit rumit karena akan ada jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang mendadak kita dapatkan atau kita tanyakan pada saat wawancara tadi. Nah, sudah agak rumit tuh ya. Nah, begitu masuk in-depth interview itu akan lebih rumit lagi. Karena mungkin pertanyaan awal itu hanya 5, begitu kita, kalau yang namanya ngobrol ya, apalagi orang Indonesia yang suka ngobrol tuh, mungkin pertanyaannya hanya 5 tadinya, yang 15 menit selesai. Tapi begitu ngobrol ternyata banyak sekali data atau informasi yang menarik. Sehingga waktu wawancaranya bisa sampai 2 jam dengan pertanyaannya yang cukup banyak. Nah, keuntungannya adalah kita dapat data yang banyak, kerugiannya adalah kita pusing. Bagaimana cara mensortir data tadi. Oke, itu yang perlu latihan untuk bagaimana kita menganalisis dari data yang interview. Ini metode yang keempat, yaitu metode survei. Metode survei ini melibatkan banyak responden karena kita menyebarkan kuesioner. Ya, kuesioner itu merupakan salah satu instrumen untuk metode survei. Jadi di sini disampaikan karena tadi jumlahnya banyak, biasanya kalau kalian kenal istilah populasi dengan sampling, jadi kita harus memilih atau menyeleksi orang-orang atau siapa saja yang akan kita berikan kuesioner. Kalau tadi yang di interview itu biasanya kita sudah tahu atau sudah punya bayangan siapa yang akan di interview karena biasanya sudah ada kriteria khusus.
Nah, kalau survei kita harus mempertimbangkan sama tujuannya, kita ingin mengetahui apa, kemudian dari populasinya itu seberapa banyak yang harus kita ambil. Kemudian setelah kita tahu jumlahnya berapa, kemudian juga kita harus merancang pertanyaannya. Nah, untuk survei ini lebih mirip dengan interview yang terstruktur. Jadi pertanyaannya sudah fix. Tapi kalau interview yang terstruktur itu jawabannya lebih ke open-ended, jadi luas. Nah, kalau untuk kuesioner jawabannya cenderung tertutup, ya, tidak, ataupun kalau misalnya umur sudah ada pilihan-pilihannya, itu close-ended namanya. Nah, tapi untuk survei ini dibanding yang interview yang kualitatif tadi, kalau survei ini termasuknya ke quantitative method, itu lebih fix ya toolsnya, alatnya. Karena kita bisa menggunakan misalnya Minitab, SPSS untuk menghitung dari hasil survei kita, dari kuesioner kita. Sudah disampaikan sebelumnya ya, survei research itu atau kuesioner lebih mirip dengan interview yang terstruktur. Di sini sudah dilihat. Dapat dilihat ada struktur face to face interview. Nah, kemudian survei juga bisa dilakukan langsung. Ini kalau di sini dikatakan print. Langsung itu berarti kita datangi orangnya satu-satu. Tapi kalau dalam masa pandemi ini sulit, nah sekarang yang sedang agak populer itu dengan melakukan online survei. Nah, online survei itu bisa melalui media sosial. Jadi kalau kemarin katanya bingung mencari data pengelola atau mencari data pengunjung, kita bisa melakukan online survei. Tergantung dari kebutuhannya kita. Atau, nah ini kalau zaman dulu lumayan populer, kalau sekarang sepertinya banyak yang tidak melakukan, yaitu dengan menggunakan telepon survei. Kalau sekarang kan karena terlalu banyak telemarketing, jadi telepon survei itu sangat dihindari. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya, kalau dulu survei itu kita mengirimkan surat, udah nggak laku ya surat sekarang. Kalau dulu mengirimkan surat, kemudian kita membelikan perangko balasan agar respondennya mengisi kemudian mengembalikan ke alamat yang sudah ditulis. Tapi dulu saja agak susah, apalagi sekarang ya kalau surat sudah nggak zaman, mungkin sekarang lebih banyak di online survei. Pada saat kita melakukan inventarisasi sumber daya wisata, diusahakan kita mencari data dan informasi sedetail mungkin. Jadi misalnya di sini dicontohkan ketika kita menginventarisasi atau mengidentifikasi ada restoran di kawasan tersebut, maka kita tidak hanya menyampaikan, oh oke, restoran ini lokasinya di sini, tapi juga disampaikan di sini disampaikan jam dan hari operasinya atau dibukanya. Apakah dari Sabtu sampai Sabtu lagi, atau hanya hari tertentu, atau mungkin kadang-kadang ada di daerah tertentu yang Jumat libur atau Sabtu libur. Kemudian juga jamnya dari jam berapa, apakah dari jam 7 ataukah mulai jam 9 sampai jam 9 malam, atau mungkin ada yang buka jam 11 siang, kadang-kadang kan ada yang begitu ya, jam 11 siang sampai jam 12 malam. Jadi itu disampaikan sehingga pengunjung tahu, oh iya, kalau saya mau datang ke restoran ini berarti datangnya harus jam segini pada hari ini. Nah, kemudian juga harganya, daftar harganya ini penting sekali ya, apalagi buat yang backpacker, dia akan sangat memperhatikan price range-nya atau harganya terjangkau tidak oleh dompet. Kemudian juga tipe dari atau bukan tipe, mungkin ya, jenis-jenis dari makanan yang disajikan. Menunya apa saja sih? Kadang-kadang restoran atau warung itu ada yang menyajikan menu tertentu pada hari tertentu. Nah, itu semua diidentifikasi, diinventarisasi. Nah, ini juga berlaku untuk yang lainnya, tidak hanya restoran, tapi juga untuk hotel, tempat penginapan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian untuk atraksinya, atau misalnya apa namanya, sumber daya alam, biologi, tumbuhan, dan yang lain-lainnya, di sini kita juga harus bisa mendapatkan informasi seberapa jauh sih atraksi itu dari kota, kemudian gampang tidak untuk dilihat. Di sini dikatakan how easy to experience. Jadi kalau misalnya
kita ingin merasakan sensasi melihat burung. Gampang atau tidak sih kalau di kawasan tersebut? Terus berapa lama sih kita bisa sampai ke objek tadi atau ke kawasan tadi? Kemudian akses. Di sini akses kita tidak hanya bicara mengenai jalannya, apakah kondisi jalannya bagus atau tidak, itu juga penting, tapi hal yang lain itu terkait dengan transportasinya, seperti yang sudah disampaikan di atas ya. Jadi untuk terkait transportasi, ada jadwal tertentu nggak? Nah, susahnya kalau kita di Indonesia, kalau misalnya naik angkot, kita memang tidak punya jadwal khusus ya, tapi paling tidak kita bisa menyampaikan, oh iya, kalau angkutan kota atau angkutan umum ke daerah tersebut, itu hanya ada dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 5 sore. Atau kalau misalnya di Bogor, itu agak lebih mudah ya, kalau di Bogor, angkutan umumnya misalnya 24 jam. Tapi kalau misalnya pada jam-jam tertentu hanya sampai ke lokasi tertentu, itu sudah harus disampaikan. Kemudian di sini disampaikan capacity of ship or airplane. Ini memang untuk lokasi yang ada jauh. Tapi kalau misalnya untuk yang di dalam kota, kita sampaikan, oh ya kalau misalnya mau naik angkot, angkotnya muat untuk 7 sampai 12 orang misalnya. Atau kalau mau ke Cianjur, ke Puncak, kita mau naik L300, kita sampaikan bahwa L300 itu bisa muat sampai 18 orang misalnya. Nah, itu pengunjung bisa memutuskan, oh ya, kalau saya ingin ke Puncak untuk sekeluarga, berarti saya harus nyarter atau saya harus terpisah, atau kalau saya harus nyewa mobil. Nah, itu kita sebagai pengunjung kita bisa memutuskan hal tersebut. Kemudian kalau ini disampaikan ada kalau untuk akomodasi ada jumlah kamar, harga, kemudian tipe-tipe atau jenis-jenis toko yang menjual souvenir yang lain-lain yang ada di kawasan tersebut. Nah, dari sini, dari data-data yang tadi sudah dikumpulkan, kita akan bisa melihat, oh ya ternyata kurangnya itu di sini. Nah, kurangnya itu adalah akan menjadi bagian dari perencanaan atau pengembangan yang dibuat untuk menyempurnakan atau memperbaiki dari kawasan kita tadi. Nah, Oke, itu metode untuk inventarisasi data, tapi sama seperti bagian yang tipologi atau jenis-jenis sumber daya, bahwa metode inventarisasi data itu hanya sebagian kecil yang bisa kita lakukan. Jadi banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi satwa atau sumber daya yang ada di kawasan. Tadi waktu metode inventarisasi yang pengamatan lapang, saya lupa menyampaikan bahwa di situ juga kita melakukan pengamatan lapang terhadap satwa. Nah, untuk satwa kan ada metode inventarisasinya sendiri. Kemudian untuk flora, itu flora juga ada metode inventarisasinya sendiri. Jadi sangat banyak jenisnya yang harus kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga untuk materi perkuliahan ini, yaitu bagaimana cara menganalisis data dan informasi dari yang sudah kita dapatkan tadi. Ini metodenya juga ada 3, hampir sama dengan tadi metode metode inventarisasi data. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Mixed method itu campuran dari kuantitatif dan kualitatif. Di sini disampaikan bahwa untuk kuantitatif kita umumnya menggunakan sistem scoring, nanti ada contohnya, kemudian menghitung frekuensi atau persentase, kemudian ada ada chi-square, ada analisis dan yang lain-lain. Untuk kualitatif, untuk yang mudah, kalau misalnya Anda sempat baca skripsi yang dibuat kakak kelas, itu banyak yang menggunakan kualitatif dengan menggunakan prioritas berdasarkan pendapat stakeholder. Di sini biasanya untuk menilai satu objek wisata, Anda bisa bertanya misalnya wawancara kepada pengunjung, kepada pengelola, kemudian kepada masyarakat. Nah, dari situ Anda melihat objek mana yang mendapatkan suara paling banyak dari ketiga stakeholder tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kualitatif ada yang menggunakan AHP, analisis hierarchical procedure. Nah, ini bisa Anda pelajari kalau Anda mau.
Kemudian kalau mixed method ya campuran dari kedua metode tadi. Ini salah satu contoh menganalisis data untuk ODTWA dengan menggunakan scoring. Nah, untuk bisa menggunakan scoring, kita memang harus membuat kriteria-kriteria. Kalau ini contohnya dari ADO ODTWA atau analisis potensi objek dan daya tarik wisata yang dibuat oleh PHKA dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di sini ada unsur dan subunsur, jadi potensi daya tarik utamanya ada batuan, tumbuhan, satwa air, ada nilai sumber daya alam, dan yang lain-lain. Ini untuk unsur dan subunsur, ini kita menggunakan panduan tertentu. Ada kriteria tertentu juga, kemudian ada nilainya. Jadi di sini kan nilainya, kalau misalnya ini kan subunsurnya ada A, B, C, D misalnya kan, kalau subunsurnya ada 4-4-nya nilainya tinggi, ada nilainya 25, kalau hanya 3 nilainya 20, kalau hanya 2 nilainya segini. Nah, ini nilai ini ada di panduan. Begitu. Ini contoh lain untuk analisis data objek dan daya tarik wisata dengan menggunakan sistem scoring. Tapi ini tidak menggunakan panduan ADO ODTWA. Jadi ini peneliti membuat kriteria ini berdasarkan berbagai literatur yang disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Jadi kebetulan tujuan penelitiannya adalah untuk membuat suatu master plan kawasan yang fokusnya adalah membuat peta zonasi. Jadi untuk peta zonasi, unsur biofisiknya dilihat yang utama, kemudian untuk aspek wisatanya itu bobotnya lebih kecil dari yang biofisiknya tadi. Nah, ini bobot-bobot ini, kemudian variabel-variabel ini itu bisa dibuat sendiri oleh kita, tentu saja dengan berdasarkan literatur-literatur yang ada. Kemudian diramu, disesuaikan dengan penelitian atau tujuan kita sendiri. Nah, dua contoh di atas tadi itu asal data dan informasinya itu sebagian besar berdasarkan pengamatan lapang. Nah, untuk contoh ini datanya didapatkan dari hasil survei atau penyebaran kuesioner kepada pengunjung. Jadi kepada pengunjung diberikan beberapa pilihan mengenai daya tarik wisata yang ada di kawasan. Kemudian mereka diminta memilih mana yang menurut mereka paling menarik atau paling bagus. Jadi ini dengan menggunakan kuesioner. Dan ini dilihat frekuensinya, persentasenya, berapa orang yang memilih untuk satu aspek. Nah, ini contoh lain dari penggunaan survei untuk menginventarisasi atau mengidentifikasi potensi objek wisata dan diolah dengan cara kuantitatif, yaitu dilihat dari nilainya, dari angkanya. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya ditandai dengan angka-angka. Kalau kualitatif itu lebih banyak kata-kata. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan kepada pengunjung atau kepada masyarakat itu adalah apa alasan dia datang ke suatu kawasan. Nah, dari situ kita bisa melihat apa alasan, ingat yang di atas, tipologi yang di atas, bahwa kondisi dari kawasan yang menarik pengunjung untuk datang. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, dari sini kan jadi kita bisa tahu, oh orang ini datang ke kawasan ini karena ingin melihat hal tertentu. Misalnya kalau di sini kita lihat nilai yang paling tinggi itu adalah dia ingin experience of nature. Jadi ya dia ingin mengalami alamnya. Dia ingin menikmati alamnya. Berarti alam itu menjadi objek dan daya tarik wisata utama di kawasan tersebut. Oke, kemudian juga yang keduanya adalah hiking possibility. Itu nilainya ya 4,8 kalau bisa dilihat dari tabel. Jadi yang menawarkan tempat-tempat untuk hiking. Itu yang disukai oleh kelompok pengunjung ini. Oke, kemudian ada silence, kedamaian, ada experience wilderness. Jadi menikmati hidupan liar, menikmati satwa, flora
yang masih alami, dan yang lain ini bisa dilihat. Jadi dari hasil-hasil ini kita bisa menentukan, oh oke, objek utamanya dari kawasan ini itu adalah yang mana. Oke, di sini ada foto, ada contoh kalau misalnya yang di atas ini adalah salah satu makanan yang saya suka, jadi yang menyebabkan saya balik lagi ke toko tadi. Jadi hal yang menarik itu adalah makanannya di sini. Atau kalau dilihat di yang gambar yang kedua, ini ada laut, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, jadi ada pemandangannya, mengalami alamannya. Nah, bisa dilihat kan dari sini, dari kuesioner, kemudian dari analisis kuantitatif ini, objek mana sih yang menarik atau yang bisa dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata yang utama. Nah, ini contoh lain lagi dari yang kuantitatif, banyak ya yang kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Jadi ini contoh alasan masyarakat atau pengunjung datang ke suatu tempat, ini di UK. Jadi daya tarik wisata budaya. Jadi yang ditanyakan adalah daya tarik wisata budayanya. Mana sih yang paling disukai? Di sini terlihat ada heritage site-nya, kemudian ada artistiknya, artistik dari pamerannya, kemudian banyak yang suka mengunjungi kota-kota bersejarahnya dan yang lain-lain. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa nilainya yang paling tinggi itu yang mana sih? Oh, itu berarti yang menjadi daya tarik utama gitu intinya. Nah, ini contoh analisis data dan informasi dengan cara kualitatif, tapi tetap kita harus membuat kriterianya. Kita harus menentukan kriterianya. Jadi kalau kriteria di sini ada keunikan, daya tarik, respon terhadap dampak, kemudian ada musimannya. Kan ada sumber daya alam yang memang musiman bisa kita temui. Kemudian ada fasilitas dan infrastrukturnya. Nah, di sini objek-objek tadi dinilai secara kualitatif, secara kata-kata apakah itu bagus. Kalau bagus, disampaikan bagusnya seperti apa. Kenapa dibilang bagus. Kemudian kalau moderate, kenapa dibilang moderate. Kalau jelek, kenapa dibilang jelek. Nah, sebaiknya juga ini ada panduan atau ada standarnya. Sehingga kita bisa bilang ini bagus, ini jelek, atau ini sedang-sedang saja. Nah, hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk kualitatif adalah kita menilainya lebih dari satu orang. Tapi tidak seperti survei ya. Jadi misalnya ini ditanyakan kepada kita menilai sendiri, kemudian kita tanyakan juga kepada beberapa pengunjung, kemudian kita tanyakan kepada pengelola, dan kemudian kita tanyakan kepada masyarakat. Nah, dari 4 stakeholder tadi bisa dilihat mana yang memilih atau yang mendapatkan nilai paling banyak. Gitu. Misalnya uniqueness menurut 4 stakeholder tadi bagus semua. Oh, berarti memang ini bagus. Atau kalau misalnya jelek semua. Nah, kalau misalnya ada kejadian yang menurut ini bagus, menurut ini jelek, nanti kita kaji lagi. Apa yang menyebabkan mereka mengatakan hal tersebut. Jadi ada uji yang lebih lanjut lagi. Nah, berikutnya ini agak lebih rumit lagi untuk analisis datanya. Jadi ini menggunakan kuadran. Jadi di objek-objek wisatanya ditempatkan di dalam kuadran-kuadran yang berbeda. Sini ada 2 kriteria utama. Jadi dilihat dari fungsinya, kemudian dilihat dari bentukannya, pembentukannya. Jadi dilihat fungsinya dari mulai yang paling memiliki fungsi edukasi atau pendidikan sampai ke yang paling besar hanya untuk hiburan. Nah, kemudian juga dari yang masa lalu sampai ke kriterianya ke masa sekarang pembentukannya. Jadi ini berdasarkan kualitatif karena kita akan melihat dari sejarah pembentukannya, kemudian dari fungsi-fungsinya, dan itu agak sulit untuk dikuantitatifkan. Jadi ini lebih kualitatif. Tapi memang perlu kemampuan untuk menganalisis dari data-data tadi. Oke, seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa metode itu sangat banyak. Metode dari tipologinya saja, tipologi itu setiap orang atau setiap ilmuwan mempunyai tipologi yang berbeda. Inventarisasi juga begitu, metodenya sangat banyak. Kemudian dari analisis juga begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah teori itu kan tidak cuma satu ya.
Teori itu ada banyak, tinggal kita mau menggunakan yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan tujuan kita, disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Jadi kita tidak ada panduan atau tidak ada standar yang fix. Memang harus begini yang berlaku untuk seluruh dunia, itu tidak. Yang berlaku di Indonesia pun tidak. Kita Indonesia memiliki uh, berbagai kelompok masyarakat, suku bangsanya ada, tadi sudah disampaikan ada sekitar 300 yang kita tidak bisa seragamkan standarnya semua, gitu kan. Objek satwa itu kan sangat banyak, kita tidak bisa menstandarkan antara burung dengan primata, kemudian antara tumbuhan bawah, kalian sudah belajar, dengan pohon. Jadi semua punya kriterianya sendiri-sendiri, setiap orang bisa membuat kriterianya sendiri-sendiri. Jadi di sini kita belajar membaca dan belajar menganalisis mana yang bisa kita gunakan, mana yang kita bisa lakukan. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Jadi untuk penentuan kriteria itu kita bisa membuat kriteria itu sendiri oleh kita sendiri, ya tentu saja berdasarkan teori-teori, berdasarkan literatur-literatur yang ada, kita ramu, kita modifikasi, kita sesuaikan dengan tujuan perencanaan kita dan juga tujuan pengelolaan kita. Nah, dari situ kita breakdown ke kriteria-kriteria apa yang akan kita buat untuk mensortir atau memilih objek-objek dan daya tarik wisata tadi. Nah, kalau misalnya bingung membuat sendiri, kita juga bisa menggunakan panduan tertentu. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa panduan itu tidak bisa disamaratakan untuk semua tempat, untuk semua kawasan, untuk semua masyarakat. Jadi tetap kita harus memodifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat atau kondisi kawasannya tadi. Nah, ini saya perkenalkan panduan yang paling banyak digunakan oleh kakak kelas kalian, yaitu ADODTWA. Itu singkatan dari Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dirjen PHKA. Itu bagian dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk membuat panduan sendiri, itu juga bisa, yang disesuaikan dengan daerah kalian. Dan dipublish, maksudnya dipublikasikan, kemudian bisa digunakan oleh yang lain. Itu bisa menjadi suatu penelitian yang menarik. Akhirnya kita sampai di slide terakhir, yaitu slide terima kasih. Kita sudah menyelesaikan materi perkuliahan mengenai objek dan daya tarik wisata. Mudah-mudahan Anda memiliki gambaran mengenai hal-hal yang sudah disampaikan di atas, menambah pengetahuan. Mudah-mudahan paham. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk submit pertanyaannya di form yang diberikan. Oke, terima kasih semua.